Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggugat manusia dalam konstitusi. Kajian filsafat atas Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen karya Daniel Zuhron. Kali ini akan membahas mengenai tentang konsep manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Karena buku ini akan mengantar kita untuk menganalisis konsep rakyat, warga negara, penduduk, orang, manusia, masyarakat, bangsa, dan umat yang termaktub dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 dari perspektif ilmu filsafat, yang dimana konsep rakyat tersebar dalam 8 pasal, konsep warga negara dalam 12 pasal, penduduk dalam 3 pasal, orang dalam 22 pasal, manusia dalam 7 pasal, masyarakat dalam 8 pasal, bangsa dalam 6 pasal, dan umat hanya ada dalam 1 pasal. Inilah yang kemudian akan berpotensi terjadi kerancuan penerapan di kemudian hari. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat yang istilahnya adalah konstitusi sebagai pengganti Undang-Undang Dasar, penggunaan istilah tersebut sesungguhnya bukan hal baru, tetapi kini menjadi lebih sering terdengar. Bahkan lembaga baru yang lahir sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Reformasi menggunakan nama konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Penggunaan istilah ini mengacu pada istilah dalam bahasa Inggris, yakni Constitution, yang artinya Undang-Undang Dasar. Istilah ini dalam bahasa Belanda disebut Grondwet. Grond itu dasar, wet adalah undang-undang. Dalam praktik di Indonesia, kata Undang-Undang Dasar dan Konstitusi kerap digunakan bergantian. Undang-Undang Dasar yang dimaksud tak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga konstitusi juga menggantikan penyebutan Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan dalam sidang amandemen konstitusi tidak secara spesifik mengulas istilah masing-masing konsep manusia, tetapi dalam catatan risalah amandemen terdapat perdebatan yang menarik untuk 3 konsep manusia, yakni rakyat, warga negara, dan penduduk. Selain itu, secara mendalam terdapat perbedaan menarik tentang eksistensi manusia dari sisi hak asasi manusia. Meskipun bukan perdebatan tentang istilah manusia itu sendiri, sementara itu untuk orang, masyarakat, bangsa, dan umat relatif sepi dari perdebatan. Nah, definisi manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Menariknya dalam kajian ini bahwa manusia sebagai objek kajian filsafat dan masuk dalam istilah yang umum atau universal. Ditemukan juga dalam konstitusi sebagai istilah yang lebih khusus atau partikular. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai pasal konstitusi. Dalam dimensi epistemologi sudah masyhur bahwa definisi manusia adalah hewan yang berakal. Definisi ini sudah menjadi ikon dalam epistemologi dan memenuhi definisi yang sempurna. Oleh karenanya, pandangan dunia manusia dibentuk karena dirinya berbeda dengan yang bukan manusia. Sehingga konsep manusia masuk dalam kategori makulat awali karena mudah untuk dipahami sejak awal. Bagaimana konsep manusia dalam konstitusi? Dalam hal konsepsi dalam konstitusi, dia sangat dekat dengan makna iktibari, pantulan realitas yang diterima pikiran. Sebagai konsep hukum atau etika, maka seluruh pasal dan istilah yang terkait dengan konsep-konsep manusia pada dasarnya bersifat konsensus atau kesepakatan. Hal ini seperti yang dikatakan Taki Yasli soal iktibari. Dalam konsep-konsep hukum dan etika yang lebih banyak mengatur soal nilai yang seharusnya dan tidak boleh, atau perintah dan larangan dalam berbagai proposisi. Karena sudah menyangkut proposisi, maka terdapat subjek dan predikat. Secara teknis sudah tergambar bahwa proposisi hukum dan etika yang terbangun dari hubungan subjek dan predikat terkait dengan realitas ataukah tidak. Tentu ini dalam kategori hukum dan etika yang berlaku di berbagai tempat dalam berbagai bahasa dalam rangka merespon realitas sosial. Manusia konstitusi secara sadar memerlukan pemahaman yang simpel dan sederhana atas berbagai gagasan yang terus berkembang tentang kehidupannya. Namun pada saat yang bersamaan, konsep yang dimiliki oleh dirinya tentang kompleksitas sistem terbangun dari konstitusi dapat mudah dipahami karena selalu berujung pada puncak gagasan utama. Gagasan ini dimulai dengan pemahaman kembali kepada Pancasila, pemaknaan Pancasila secara filosofis, kesadaran atas keragaman makna konstitusi, dan menguatnya visi kerakyatan. Untuk teman-teman yang tertarik, silakan baca bukunya. Terima kasih. Ada pertanyaan?